Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, hari ini hari Jumat, dan sore ini saya baru saja sampai di komplek perumahan di Kasang. Setengah hari tadi saya di kampus dan banyak yang didiskusikan bersama sejawat. Yang pertama kita berdiskusi soal penjaminan mutu bersama Ketua LPM dan juga terkait soal penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Ketua atau Kepala LPPM. Sahabat, saya tidak ingin mendiskusikan soal apa yang dikerjakan di kampus tadi dilakukan, tapi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik yang baru saja saya selesaikan dengan teman-teman filsafat hukum. Ketika saya mengajar di paruh kedua setelah UTS ini soal filsafat hukum, maka yang saya jelaskan kepada teman-teman soal apa fungsi dan tujuan hukum. Tentu saja fungsi dan tujuan hukum sudah banyak dipahami, tetapi saya ingin memudahkan kepada mahasiswa membedakan apa fungsi hukum dan apa tujuan hukum secara lebih sederhana lagi. Fungsi apa sebetulnya yang dimainkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari? Kita paham selama ini menyebut bahwa fungsi hukum dalam masyarakat tentu saja menjaga atau mengatur ketertiban masyarakat. Tetapi saya menyederhanakannya bahwa fungsi hukum itu sebetulnya mulai dari menjamin kepastian hak dulu. Mengapa itu penting? Saya menjelaskan dengan kalimat sederhana begini. Kita masing-masing mempunyai hak pribadi, mempunyai hak privat. Misalnya kita memiliki lahan yang di atasnya dibangun rumah kita. Ketika kita mempunyai lahan, maka masing-masing kita berasumsi atau merenung dengan diri saya, dari Bapak Ibu sekalian juga, pembelajar sekalian. Ketika kita mempunyai lahan yang di atasnya ada bangunan atau belum ada bangunan sama sekali, maka tentu saja sebelah kirinya itu ada sepadan, ada batas milik orang lain. Di sebelah kanannya ada juga milik orang lain. Saya sebutkan saja sebelah kiri saya berhadapan atau di samping kiri saya, tetangga saya Bapak A, tetangga kanan saya Bapak B, tetangga yang belakang saya tetangga Bapak C, dan yang di depan adalah jalan. Sahabat, ketika keluarga B, keluarga C itu sahabat pembelajar, ketika saya dengan keluarga A, keluarga B, dan keluarga C itu jelas masing-masing batas tanah, maka saya mengatakan bahwa hukum pertama kali hadir untuk menjamin kepastian hak. Hak saya tidak akan melewati batas yang dimiliki oleh keluarga A. Begitu juga keluarga B yang sebelah kanan tidak mungkin juga mengambil sebagian kecil hak saya. Karenanya hukum hadir untuk menjamin kepastian hak. Itu yang pertama fungsi hukum itu, menjamin kepastian hak. Setelah semua terjamin kepastian haknya masing-masing, kalau di komplek dari A sampai Z sampai seluruhnya itu sudah jelas ada batas-batasnya, maka fungsi hukum yang berikutnya adalah ketertiban. Mereka tertib hidupnya karena ketertiban itu dijamin oleh hukum. Nah, penjaminan hukum itu tentu saja kalau sekarang tidak dengan batas-batas. Di sebelah sana ada pohon randu, di sebelah sananya ada pohon pepaya, dan mudah ditebang kalau pepaya, kan ada pohon durian itu yang besar itu. Kalau dulu begitu, tapi sekarang kan ada batas-batas yang kemudian ditentukan oleh oleh petugas pengukuran, yang kemudian kalau kita sudah berkecukupan atau memiliki dana, kita harus juga mengatur atau membuat sertifikat. Ya, itu di masa modern sekarang tentu batasnya adalah kepemilikan itu dibuktikan dengan sertifikat yang ada surat ukurnya itu. Sahabat, fungsi hukum yang berikutnya setelah adanya jaminan kepastian hak, kemudian ada ketertiban, tentu kemudian ada soal kemanfaatan itu. Bisa untuk kemudian kita lebih tentrem, kita lebih tenang karena sudah ada jelas ketertibannya.
Setelah ketenangan itu, ketentraman itu, kita bisa gunakan untuk kesejahteraan kita. Fungsi hukum juga untuk memajukan kesejahteraan. Hukum bisa mengatur masyarakat untuk lebih sejahtera. Hak-hak personal itu kemudian kita bisa anggunkan misalnya untuk kepentingan usaha kita. Lalu kemudian setelah sejahtera tentu saja kebahagiaan, itu fungsi hukum berikutnya. Dan fungsi hukum yang lebih lanjut tentu saja adanya keadilan sosial dalam masyarakat. Lalu bagaimana dengan tujuan? Nah, tujuan secara teori, dan saya berulang sudah katakan, ada 3 tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum yang bersifat elitis, atau yang bersifat etis ya, mohon maaf. Tujuan hukum yang bersifat etis yang pertama, bukan elitis. Tujuan hukum yang bersifat etis, itu kata Socrates, Plato, Aristoteles. Tujuan hukum yang bersifat etis itu, ya hukum itu tujuannya untuk keadilan. Kemudian yang kedua, tujuan hukum utilitas dari Jeremy Bentham. Tujuan hukum itu untuk kemanfaatan, kebahagiaan sebanyak orang. Semakin banyak orang bahagia, maka tujuan hukum itu jelas kata Jeremy Bentham. Greatest happiness for greatest number. The greatest happiness for the greatest people. Kebahagiaan yang banyak untuk sebanyak-banyaknya umat manusia. Apakah Jeremy Bentham saja yang mengatakan pandangan seperti itu? Tentu juga tidak. Karena dalam konsep hukum Islam kita mengenal adanya konsep al-maslah mursalah itu. Jadi kebahagiaan untuk sebesar-besarnya, kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya, untuk umat keseluruhan. Lalu di bagian yang ketiga, tujuan hukum secara teori ada tujuan hukum yang bersifat normatif, yaitu untuk kepastian atau ketertiban di dalam masyarakat saja. Saya pikir itu, sahabat pembelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.